Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak Cecep. Kok hilang lagi ya? Syukran, Ustaz. Gimana Kak? فنرحب بكم ونجدد السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. كلكم بخير؟ Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah, insyaallah khair. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As'alullah an yufaqqihana fid din wa yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Amin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Amin. Wa ba'du, pekan lalu kita sudah rampung membahas bab kedua. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk masuk ke pembahasan bab ketiga. Kama la yakhfa 'alaikum, sudah tidak asing lagi. Kalau kemarin saja mufradatnya ada berapa, Pak? 60, 40. Ayo. Yang lupa nih jangan-jangan nggak setoran ini. Ada 60. 60 ya. Ada 60 mufradat. Udah terbayang kira-kira bab ini tidak cukup satu kali majelis. Jadi insyaallah bab ketiga ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Baik. Biiznillah nasir ma'akum fi hadzal bab. Dan sebelumnya coba ana pengen bertanya mengenai pertemuan yang lalu. Ahadukum yadhkur, mungkin salah satu dari antum ada yang masih ingat apa perbedaan antara hadza dan zalika? Iya. Hadza itu untuk qorib, zalika untuk jauh. Itu jauh. Sahih. Jadi perbedaan hadza dan zalika itu hanya di qarib dan ba'id. Adapun muzakarnya, mufradnya itu sama ya. Mereka sama-sama untuk mufrad dan sama-sama untuk Zakat. Ahsantum. Baik. As'alukum soalan. Sekarang coba ana tanya. Ma hadza? Hadza qalamun. Dzalika qalamun. Oh, Wah, ahsan. Dzalika Qalamun. qalamun. Udah nggak pakai hadza lagi ya? Iya. Karena kolamnya ini jauh, Pak, di Saudi. Ada yang dekat dari Saudi. 9 jam pakai pesawat. Itu pun belum buka penerbangannya. Ya. Tapi sudah dibuka untuk keperluan-keperluan khusus. Baik, soal ba'da. Ma hadza? Dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Sahih. Wa ma hadza? Dzalika kitabun. 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 Kitab. Syuf hadza. Dzalika Al-Qur'an. Dzalika Al-Qur'an. Dzalika Quran. Sahih. Ada kitab, ada Quran. Kan kita sudah setoran Quran ya kemarin ya. Ya, jadi kalau barangnya dekat di saya bilangnya hadza. Tapi kalau barangnya itu jauh dari antum semua, otomatis antum bilangnya dzalika, bukan hadza lagi. Ya. Baik, ahsantum. Misalkan Bapak Hendra, coba Bapak Hendra. Coba angkat pulpennya. Lagi pegang pulpen nggak? Pensil. Oh, pensil. Ustaz. Ya, anggaplah pulpen lah ya. Oke. Baik. Asaluka soal. Saya tanya coba Bapak Hendra. Ma dzalika? Yang lagi Bapak pegang itu.
Hadza qalamun. Hadza qalamun, sahih. Nah, jadi kan kolamnya dekat dengan Bapak ya. Ya. Nah, bapaknya bilang hadza, sedangkan saya yang bertanya bilangnya dzalika. Nah, ahsan. Masya Allah. Baik, jelas ya? Ada pertanyaan untuk pelajaran yang lalu? Nah. Baiklah, ahsantum. Kullukum wadih? Wadih. Wadih. Ini untuk pensil tadi. Sebenarnya pensil itu bahasa Arabnya apa? Pensil itu sama-sama. Cuma ada taban rososnya, ya sahih. Jadi qalam qalamur rosas. Rosas ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan Ustaz. Rosos. Qalamur rosas. Qalamur rosas. Baik, khalas. Ada lagi pensil mekanik. Ayo, pensil mekanik itu sama aja sebenarnya qalamur rosas dan mekanik dia bahasa Arab sudah jadi mekaniki. Ya, jadi udah qalamur rosas mekaniki. Baik. Kita coba lanjut. Untuk lanjut ke bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsalits. Di dalam bab ini kita hanya memiliki 2 mabahats saja. Itu ada mabahats al atau kita sebutnya alif lam wa atharuha fil kitabati wal ma'na, dan atharnya di dalam segi penulisan dan makna. Kemudian ada yang kedua, perbedaan antara huruf qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Baik. Al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Qallidu ba'di. Baitun. Nah, ini tanpa alif lam ya. Jelas ada tanwin di akhir. Baik, kita coba bandingkan dulu dengan selanjutnya. Al-baitu. Man yadhkur al-farq bainahuma? Ada yang bisa sebut perbedaan antara kiri dan kanan? Baitu bil tanwin. Yang sebelah kiri tanpa domatain. Yang sebelah kanan. Yang kiri kata benda. Yang sebelah kanan dengan domatain. Karena alif lam tidak boleh bertemu dengan domatain, Ustaz. Ahsan. Jadi yang sebelah kanan itu tanwin. Ya. Tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu yaitu yang kayak fathatain, kasratain, dhammahtain. Itu dhammah plus tanwin. Jadi tanwin itu seolah-olah di akhir katanya ada nun kayak gitu ya. Ini kan baitun, tapi cara bacanya seolah-olah ada nun kan? Seolah-olah kita bacanya baitun, seolah-olah begitu. Nah, ini kita sebut tanwin karena dia menunkan akhirnya, seolah-olah di akhirnya ada nun. Jadi kalau kita sebut tanwin itu yashmal ya, itu mencakup entah dia fathatain atau kasratain atau dhammatain. Jadi kita sebut tanwin ya. Nah, yang sebelah kanan ini pakai tanwin. Pakai tanwin. Alif lam. Yang sebelah kanan. Tanwin. Tanwin. Kalau yang di sini yang sebelah kiri dia tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin, hanya dhammah saja, dhammah biasa. Tapi dia ada alif lam. Gimana kaidahnya?
kaidahnya kalau ada alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin. Contohnya di sini ada al-baitun. Nah, ini nggak boleh al-baitun. Kalau ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. Jadi al-baitu. Kalau tidak ada alif lam, baru ada tanwinnya. Baitun. Bukan baitu. Kalau dia sendirian nggak bisa kita bilang baitu. Kan nggak ada alif lam ya, baitun. Kasih tanwin. Jelas? Itu sama-sama kata benda ya, Ustaz? Sama-sama kata benda. Ini katanya sama, Pak. Baitun di sini artinya apa? Rumah. Rumah. Al-baitu. Rumah juga. Baik, sekarang apa bedanya? Apa faedahnya? Baitun rumah, al-baitu rumah. Bedanya pakai domatain sama alif lam. Bedanya domatain dengan alif. Tapi apa faedahnya? Itu dari segi penulisan ya, itu kaidahnya. Dari segi penulisan, intinya itu alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin. Pilih salah satu. Sekarang apa faedahnya dalam segi makna? Baitun isim nakirah. Kalau al-baitun sudah rumah tertentu. Ya, sahih. Jadi baitun, kalau kita sebut baitun, itu hanya sebuah rumah. Jadi rumahnya belum tertentu rumah yang mana. Kalau al-baitu itu sudah tertentu, rumahnya itu sudah muhaddad. Isim ma'rifat. Ya, ma'rifat atau sudah tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris kayak ada tambahan the. Ya. The. Kayak gitu ya kalau yang bahasa Inggris ya. Jadi ada house doang atau a house. Kalau kita bilang a house atau baitun, itu rumah aja. Misalkan saya bilang li baitun, saya punya rumah. Tapi saya nggak nunjuk rumah yang mana. Kemudian saya nggak nunjuk rumah itu di mana. Tapi kalau saya bilang al-baitu, rumah itu, yang lagi saya tunjuk, yang lagi Anda lihat, itu punya saya. Al-baitu indi. Atau al-baitu li. Jadi sudah tertentu rumahnya yang itu. Atau contoh lain. Katakanlah al-qalam ya. Jadi ada qalamun, ada al-qalam. Kalau saya bilang kepada antum, saya punya pulpen, saya akan bilang indi qalamun. Indi qalamun. Nggak jelas tuh pulpen yang mana, yang penting saya punya pulpen. Tapi misalkan Bapak Agus kehilangan pulpennya. Nah, itu udah jelas pulpen yang itu Pak ya, misalkan pulpen merek tertentu, warnanya yang itu, pulpen itulah yang hilang gitu. Udah jelas muhaddad. Ketika itu pulpennya hilang, terus nanya kepada saya, kamu lihat pulpen saya nggak? Al-qalamu fil baiti. Pulpen tersebut, nah jadi udah tertentu ya ke pulpen yang itu, pulpennya Pak Agus itu. Al-qalamu fil baiti, pulpen tersebut berada di dalam rumah. Ilahun awal, silakan kalau ada yang masih bingung Pak, ada pertanyaan silakan. Ustaz, baitun itu kan nakirah. Ya. Tandanya kita sudah jelas itu tanwin. Nakirah sendiri itu apa Ustaz? Baik. Nah ini ya saya kelihatan ya. Nah ini kembali lagi ke pembahasan tadi nakirah dan ma'rifah. Jadi nakirah itu secara arti dia ghairu muayyan. Ini artinya nakirah itu ghairu muayyan atau belum tertentu kepada suatu benda. Belum menunjuk benda tertentu seperti itu, Pak. Jadi rumah aja, rumah yang mana aja. Bisa rumah yang itu, bisa rumah yang itu. Sedangkan ma'rifah ini muayyan, ini sampingnya ini adalah penjelasannya. Adapun ma'rifah ini muayyan, yaitu rumahnya sudah tertentu. Rumah yang itu. Jadi misalkan kalau Ana bilang saya pengen ngasih tahu
di dalam saya pengen tahu kepada Bapak, saya punya rumah, saya akan bilang li atau indi baitun. Itu nakiro saja. Nggak jelas, belum tertentu rumahnya yang mana, Bapak belum tahu kan? Tapi kalau kita lagi jalan-jalan bareng, terus saya nunjuk sebuah rumah, al-baitu, rumah yang itu tuh, al-baitu indi, rumah yang itu milik saya. Nah, itu dia menjadi ma'rifah. Tertentu. Barangnya sudah jelas cuma satu itu. Ini ngisap tangan nih. Baik. Wadah? Bisa kita katakan begini, Ustaz. Pakai kata isyarah, Ustaz. Dzalikal baitu indi. Bisa, Ustaz. Bisa. Dzalikal baitu indi. Rumah yang itu milik saya. Walaupun orang Arab ngomong al-baitu indi itu sama maknanya dengan dzalikal baitu indi. Ya, Hasan. Sama-sama muhaddad ya, sama-sama tertentu. Iya, sahih. Memang di dalam bahasa Indonesia itu biasanya ditambah itu, barang-barang yang tertentu itu biasanya kita tambah itu. Misalkan saya punya pulpen, kan belum tertentu ya pulpen yang mana ya. Tapi kalau saya bilang pulpen itu milik saya, itu dalam bahasa Indonesia sudah terbatas pulpennya yang itu. Memang kebiasaan di kita kalau barang-barang yang tertentu itu ditambah kata itu. Ya, Hasan. Jadi secara mufradat itu muayyan itu artinya apa, Ustaz? Muayyan itu tertentu. Waduh, Ustaz. Ada lagi silakan yang lain. Jadi ngapain nonton sama bertiga? Jadi ngapain? Atau saya katakan Bapak misalkan punya 3 anak. Bapak punya 3 anak. Kemudian Bapak ingin menikahkan salah satu anak dari anak yang Bapak punya. Dari habis itu otomatis ketika ngomong sama orang yang pengen mengkhitbahnya akan bilang al bintu, harus muhaddad, harus tertentu. Saya akan menikahkan Anda dengan anak yang udah saya kenal, kemudian sama-sama tahu, jadi sudah ma'rifah. Harus pakai al bintu atau al waladu. Tertentu jadinya. Nggak bisa cuma bilang bintun saja, anak yang mana aja itu nggak bisa. Itu nantilah pembahasannya. Lebih ke fikih sih. Tapi secara umum jelas ya Pak ya? Jelas. Baik. Nanti insya Allah sambil latihan, sambil kita bertemu latihan-latihan ke depannya akan lebih jelas lagi. Bil mithal yattadhihul maqal. Orang Arab akan bilang bil mithal yattadhihul maqal. Dengan contoh perkataan akan menjadi lebih jelas dimengerti. Baik. Sebelumnya ini ada perbedaan antara huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Apa perbedaan dari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Ada tasdid. Ya, di antara pembacaannya setelah huruf syamsiyah pakai tasdid. Kemudian kalau qamariyah tidak ada tasdid. Qamariyah tidak ada tasdid. Qamariyah tidak ada tasdid, itu di huruf pertama ya. Kemudian di al-nya, huruf qamariyah, al-nya dibaca atau enggak? Baca. Dibaca. Al-huruf al-qamariyah yuntaqus sukun 'ala lam. Sukun di atas lam atau lamnya itu dibaca al-qamaru. Al-qamaru. Ada contoh lain? Al-hajaru. Al-hajaru, al-qalamu. Terus al-baitu. Al-baitu. Nah, jadi ada al-nya dibaca. Sedangkan huruf syamsiyah al-nya itu dibaca apa enggak? Enggak. Ini ada asy-syamsu. Apalagi contoh yang lain? Az-zuhru. Az-zuhru atau az-zahru. As-sadru. As-sadru. Nah, ini yang udah hafalan ini udah kenyang ini. Kemudian? Al-wajhu.
Al-wajhu itu qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah. Dukan. Ad-dukan. Ad-dukan. Qamariyah atau syamsiyah? As-sadiq. Samsiyah. Samsiyah. Sodri. As-sadiq. Itu semua ar-ra'su ya. Itu semua huruf-huruf syamsiyah. Saya kira ini sudah ya. Udah jelas lah ya. Mungkin udah dipelajari juga kan ketika belajar Iqra atau belajar ilmu tajwid. Ini insya Allah mudah. Huruf-hurufnya ada a, ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ini untuk qamariyah. Tidak usah dihafalkan pun kalau kita ketemu katanya. Insya Allah gampang. Otomatis kita bisa baca. Misalkan contoh dari apa yang udah dihafalkan. Katakanlah wow, ada al-waladu. Nah, itu kan kita walaupun belum hafal kaidah ini, otomatis kita bacanya langsung al-waladu, Pak ya. Nggak ada yang bilang awwaladu kan? Karena ini udah insya Allah udah lewat pembahasannya di ilmu tajwid. Ada pertanyaan di huruf qamariyah dan syamsiyah? Ustadz, itu di kitab nggak ada itu ya Ustadz ya. Di kitab itu nggak ada nakirah maupun ma'rifat ya Ustadz ya. Iya, istilah nakirah dan ma'rifah belum kita tekankan di awal-awal seperti ini, Pak. Iya. Cuman itu tadi aja pengenalan aja, bahwa nakirah itu sesuatu yang belum muhaddad, ghairu muayyan, yang belum tertentu, belum terbatas, sedangkan ma'rifah itu bendanya sudah tertentu. Iya. Ya, baik. Kalau sudah, kita coba masuk ke dalam hiwarnya. Qalidu ba'di, baitun. Baitun. Nah, ini tanwin atau ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Al-baitu. Al-baitu. Nah, ini udah terlihat bedanya ya. Kalau dia ada alif lam, otomatis tanwinnya hilang. Qalamun. Al-qalamu. Nah, jadi jangan bingung. Ini ada qalamun, ada juga al-qalamu. Sama aja Pak artinya. Sama-sama pulpen. Yang satu dia muayyan, yang satu dia ghairu muayyan. Yang satu dia tertentu, yang satu lagi dia belum terbatas, belum tertentu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Apa jamal artinya jamal? Unta. Jadi kalau kita bilang misalkan, indi jamalun, saya punya unta, gitu aja, belum tertentu unta yang mana. Tapi kalau saya bilang, saya nanya misalkan ke bapak-bapak sekalian, ada yang lihat unta saya nggak? Itu kan tertentu ya, untanya yang itu gitu ya. Semuanya akan bilang al jamalu hunaka misalkan. Oh, unta yang itu, unta tersebut, biasanya ditambah tersebut kalau dia saya. Unta tersebut berada di sana. Kayak gitu. Jadi bedanya itu aja. Baik. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ma ma'naha? Pensilnya patah. Pulpennya patah. Pulpen tersebut atau pulpen itu Pak, pulpen tersebut patah. Jadi muayyan. Kolamnya ini muayyan, tertentu. Kita coba pakai kata-kata muayyan ya biar terbiasa. Baik. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ma ma'naha? Pintu itu terbuka. Ya, pintu tersebut atau pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun
wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu mudarrisu waqifun. Ma ma'naha? Anak laki-laki Anak tersebut laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Guru berdiri. Sedangkan gurunya berdiri. Sahih. Visual? Ada pertanyaan? Baik. Di beberapa kata juga selain waqif bisa dipakai qaim ya. Pernah dengar ya? Qaimun. Qaimun, Ya. pernah dengar ya? Qaimun. Wal mudarrisu qaimun. Cuman kalau qaim itu memang di sini itu lebih kayak mendirikan. Kayak misalkan mendirikan sholat itu kan sama-sama berdiri ya. Tapi mendirikan sholat, mendirikan apa. Jadi mendirikan yang sifatnya maknawi gitu. Tapi bisa juga dipakai berdiri yang benar-benar fisik berdiri. Tapi kalau di sini lebih sering dipakai waqifun. Jadi bukan kum berdiri, bukan, tapi qif berdiri. Itu lebih sering dipakainya itu waqifun. Baik. Jadi sama-sama ya, sama-sama berdiri, sinonim. Tafadhal qallidu ba'di. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Baik. Ma ma'naha ya Bapak Agus, silakan. Kitabnya kitab itu baru dan penanya usang. Ya, usang atau lama ya. Lama. Baik, ahsan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku tersebut atau bukunya baru, sedangkan pulpennya lama. Jadi dalam bahasa Indonesia pun untuk membuat sesuatu barang itu muayyan ada beberapa cara Pak aja. Dengan ditambah itu, dengan ditambah tersebut, atau nya juga bisa. Sahih. Baik. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nah, jadi nggak boleh bilang wal hisonun lagi. Kalau ada alif lamnya tidak boleh ada tanwin. Wal hisonu. Wal hisanu kabirun. Ma ma'naha? Ma ma'naha ya Bapak Bagus? Keledai itu kecil dan kudanya besar. Besar, sahih. Ada soghir, ada kabir. Sama dengan tablik akbar itu. Tablik akbar itu diambil dari kata kabir. Dari kata kabir. Tapi nanti kita belajar lagi di bab selanjutnya. Kenapa kok kabir bisa jadi akbar? Nah itu nanti ada babnya lagi. Baik. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Ma ma'naha ya Bapak Cecep? Kursi itu patah, Ustaz. Ahsan. Ahsan. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasihun. Wawunya pendek ya. Wasikhun. Wasihun. Tafadhal ma ma'naha ya Bapak Darmanto? Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Sahih. Ahsan. Alladhi ba'dah al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Nah, ini hati-hati ya bacanya. Baridun, bukan baridun. Ini beberapa mungkin ada yang salah baca. Bacanya malah baridun. Nah, ini salah nih. Kalau baridun di sini artinya apa?
Dingin. Dingin. Kalau barid, Barid. ya ini barid ini. Ri-nya yang panjang, bukan ba-nya. Ini artinya bisa dibilang pos. Misalkan ada sundukul barid, itu kotak pos. Jadi pos yang untuk ngirim surat itu. Hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Jadi baridnya aja bisa dibilang hal-hal itu, pos itu. Misalkan sundukul barid, itu kotak surat misalkan. Atau surat lah. Atau email. Email itu kita sebut dalam bahasa Arabnya barid elektronik. Barid dia elektronik. Ya, jadi elektronik surat elektronik, surat elektrik, surel. Nah, jadi barid ini bisa pos, bisa surat. Barid. 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 Pakai ya. Kalau kotak pos, yang udah jarang sih sekarang ya, itu bilangnya sundukul barid. Nggak tahu ya, kadang-kadang susunan kata di dalam bahasa Arab nggak bisa semudah mempunyai arti yang pas di Indonesianya itu apa ya? Ya bisa lah, kita katakan surat dulu. Walaupun surat itu ada juga risalah juga surat. Barid juga surat, Sal? Iya, barid juga bisa diartikan surat. Surat atau pos ya? Surat yang itu ya, surat yang sifatnya buat ngirim lah, surat menyurat antar orang atau antar perusahaan. Bisa. Atau juga surat itu bisa dibahasa Arabkan risalah. Jadi kayak gini, risalah. Risalah, ini sama. Mirip artinya. Tapi kalau risalah itu lebih ke ininya ya. Kayak lebih umum gitu. Bisa isinya nasihat, bisa apa. Biasanya risalah itu dipakai misalkan kayak risalahnya Ibnu Taimiyah misalkan, atau risalahnya imam-imam zaman dulu kepada suatu kaum. Itu isinya nasihat, isinya mau'izah. Tapi kalau istilah surat menyurat korespondensi yang zaman sekarang, pos-posan kayak gitu, atau yang elektronik, itu lebih ke barid. Ini risalah ini kayak pesan. Nah gitu ya. Risalah ini kayak pesan, kalau barid ini surat resmi gitu. Ya kurang lebih lah. Baik, kelas. Yang penting itu ya, jangan salah. Jangan mentang-mentang, wah, suasananya dingin banget. Al-hawa'u barid. Jangan gitu ya. Tetap walaupun kayaknya aksen baridnya itu lebih enak di barid. Di Indonesia kan panjang misalnya gitu. Itu di dalam bahasa Arab nggak boleh salah. Nyebutnya harus baridun. Hada barid. Gitu aja. Nggak boleh hada barid. Itu nggak boleh. Artinya beda lagi, Pak. Baik. Alladzi ba'da al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Nah, ma ma'naha ya Bapak Doni? Bulan itu bagus. Bulan itu bagus atau indah ya. Sama. Dan memang qamar itu selalu diidentikan dengan keindahan. Misalkan anta kal qamari. Wah, itu berarti Anda itu indah gitu. Kamu itu indah, kamu itu cantik bagaikan bulan. Bahkan di dalam bahasa Arab pun itu bulan itu selalu diidentikan dengan keindahan. Jamil. Baik. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Ma ma'naha? Tafadhal Bapak Gauzi. Rumahnya dekat. Ya, rumahnya atau rumah tersebut dekat. Ini qarib udah bahasa serapan ya. Qarib, sahabat qarib. Itu berarti sahabat dekat. Baik. Al-hajaru thaqilun.
Wal warqu khafifun. Al-hajaru thqilun wal warqu khafifun. Hafifun. Ma maknaha ya Bapak Hendra? Batu itu berat dan kertas itu ringan. Kertas itu ringan. Atau bisa juga diartikan Daun. daun. Sahih. Jadi kalau batu berat, kertas atau daun itu ringan. Sahih. Ini juga bisa berlaku Pak ya, misalkan websitenya lagi berat, atau itu bisa kita bilang bawabah itu website. Websitenya lagi berat itu kita bilang lagi thaqil, fihi dhaght. Jadi bisa berat yang sifatnya maknawi juga. Atau pelajaran inilah ad-darsu thaqil, pelajarannya berat. Itu bisa kita bilang gitu. Bisa untuk hal-hal yang maknawi. Afwan Ustaz. Kalau kayak ujian gitu juga bisa, Ustaz? Bisa. Ujiannya thaqil, ujiannya berat. Bisa. Thaqil. Kayak hari kiamat itu. Hari kiamat thaqil 'alal kafirin. Hari kiamat itu berat bagi orang-orang kafir dan fajir. Khafif pun demikian. Bisa juga untuk hal-hal yang maknawi. Ahsantum. Baik. Alladhi ba'da. Al-labanu harrun. Al-labanu harrun. Ini mudah ya. Ma maknaha? Tafadhal ya Husain. Tafadhal. Al-labanu harun. Harun. Yogurt ya, Ustaz? Yogurt. Kita pakai mana asli ya. Pakai mana asli aja. Oh, susu itu panas atau hangat? Susu itu panas atau hangat. Jadi harun harus ada penekanan di ro-nya. Harun. Baik. Atau bisa juga har itu kadang-kadang bisa diartikan spicy Pak di sini. Pedas ya. Pedas. Hot. Nah, pedas dengan har juga. Kadang-kadang. Tapi makna aslinya ini panas. Kalau dingin apa tadi? Barit. Ayo, barit lagi. Barit. Ba-nya panjang ya. Kalau panas baru harun. Kalau air panas. Ma'un. Al-ma'u harun. Sahih. Al-ma'u harun. Sahih. Ahsantum. Alladhi al-akhir. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Baik. Ma maknaha ya Bapak Muji? Bapak Muji masih di mute, Pak. Baik. Coba. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih. Sahih. Ahsan. Kalau baju itu kotor, apa bahasa Arabnya? Al-qamisu wasihun. Wasihun, pendek. Wasihun. Bukan wasihun. Al-mindilu wasihun. Ya, wasihun, pendek ya. Wasihun. Jadi kayak barit tadi, nggak boleh kita bilangnya barit atau wasihun, nggak boleh. Tapi wasihun. Bahasa Arab kalau antum bilangnya panjang, wasihun, nah itu udah ditambah satu huruf lagi. Ada ya-nya di situ. Baik, ilahuna fi soal. Ustaz, Al-banu harun tadi apa Ustaz? Susu itu panas. Susu itu hangat, panas. Al-banu. Bukannya susu itu laban, Ustaz? Makna aslinya al-laban, susu. Susu itu panas. Kalau makna di sini,
Ini saya Kalau tunjukin hangat deh. Saya tunjukin bahasa ya. Arab kalau hangat apa tadi? Kalau hangat Aduh. itu coba saya pastiin dulu deh. Bahaya Pak kalau ngertiin aneh-aneh ya. Tapi di sini biasa kok pakai nggak harus hangat Pak. Oh iya. Ini ada dafi, tapi dafi jarang dipakai sebenarnya. Apa ya? Di sini bilang dafi, tapi dafi itu jarang dipakai. Kita memang sering pakainya har. Sering pakainya har. Jadi minta teh panas, bukan teh hangat Pak. Di sini teh panas. Harus panas. Kopi harus panas. Makanya di Arab itu adatnya gelasnya kecil, pernah lihat ya di video-video. Iya. Itu kenapa gelasnya kecil? Karena memang diminum pas panas-panasnya. Kalau habis, isi lagi dari teko yang masih panas itu isinya kan. Jadi memang harus panas terus. Kalau kita ngasih udah dingin, itu kayak istilahnya merendahkan lah atau hinaan. Kan kalau di kita gede gelasnya ya, lama-lama dingin gitu kan. Kalau di sini enggak, memang panas-panas diminumnya. Har, bilangnya har. Har, panas. Wi ya. Ini saya coba tunjukkan bedanya laban dengan halib. Halib. Kita misalkan halib. Nah ini halib maroi lah katakan. Atau halib. Ini merek ya. Nah ini halib. Kelihatan ya? Halib ini kan halib nih. Iya. Nah ini di Inggrisnya milk. Susu. Tapi kalau laban, nah ini laban, dia Inggrisnya nggak pakai milk, tapi tetap pakai istilah laban, fresh laban. Jadi nggak mau diartikan milk, karena memang bukan milk, dia sudah asam, sudah yogurt. Rasanya udah yogurt. Ini ada yang rasa strawberry, ini yogurt strawberry. Dan yogurtnya asam banget, Pak. Nggak ada manis-manisnya. Ini laban kita bilang. Ini yang bahasa zaman sekarang ya. Tapi kalau bahasa pelajaran kita ini pakai makna yang asli. Jadi laban, al-labanu harun diartikannya kalau di sini berarti susu itu panas. Kita pakai makna aslinya aja. Iya. Kelas? Ada lagi silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Wadah? Wadah. Baik, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan menambahkan harokat akhir kalimat. Akhir-akhir kata ya. Tapi kita kasih harokat semuanya aja. Yang punya bukunya tinggal dikasih harokatnya aja. Dengan kaidah yang tadi, Pak. Kalau ada alif lamnya berarti tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada tanwin. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, nah ini baru pakai tanwin. Dicoba ya. Ya. Silakan dari awal ini dibaca tadi sampai Bapak Muji ya. Silakan Muhammad Chandra. Muhammad Chandra mana? Baik, alladzi ba'da. Bapak Putro. Tafadhal. Masjidun. Masjidun, sahih. Alladzi ba'da. Bapak Ruby. Bapak Ruby mana? Al-masjidu. Al-masjidu, sahih. Jadi satu pakai tanwin, yang ini enggak pakai tanwin. Langsung ditulis, Pak ya, di bukunya. Baik, alladzi ba'da. Topik, tafadhal. Topik mana? Berwujud. Baik. Bapak Yulizar. Bapak Yulizar, silakan, Pak. Masih di mute itu. Nah. Ma'u. Nah, ini ada al-nya. Dibaca lagi dari al. Al-ma'u. Al-ma'u, sahih. Alladzi ba'da Bapak Zain Hussein.
Mujud. Baik. Bapak Wardi. Al-buyut. Yang ini dulu Pak, sampingnya. Hah? Ini yang... Al-buyut. Buyut. Sebelumnya. Ma. Oh, ma. Ma'un apa ma'un? Al-ma'u. Al-ma'un. Yang ini al-ma'u. Oke. Sampingnya ini ma'un. Sahih. Ma'un. Jadi pakai tanwin ya. Domatain. Ma'un. Baik, alladhi ba'da Husain. Al-baitun. Al-baitu. Al-baitu. Sahih. Al-baitu bukan al-baitun ya. Baik, alladhi ba'da Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah. Jadid. Hasan. Masih di mute. Mister. Ya. Hena Ustaz. Hada. Babun. Babun. Sahih. Ahsan. Ahlan ya Hasan. Naam, Ustaz. Syukran. Baik, alladhi ba'da Bapak Agus. Qalamun. Oh, pendek Pak bacanya. Qalamun. Qalamun. Sahih. Ahsan. Qalamun. Baik, alladhi ba'da Bapak Bagus. Al-qalamu. Al-qalamu. Sahih. Ahsan. Alladhi ba'da Bapak Cecep. Al-qalbu. Al-kalbu. Sahih. Ahsan. Alladhi ba'da Bapak Darmanto. Kalbun. Kalbun. Sahih. Thumma Bapak Doni. Qamisun. 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 Sahih. Thumma Bapak Gauzi. Paladun. Paladun. Ya, sahih. Ketanwin ya. Thumma Bapak Hendra. Al-hajaru. Al-hajaru. Sahih. Husain udah tadi ya. Baik, Bapak Muji. Kembali lagi. Al-waladu. Al-waladu. Sahih. Thumma Muhammad Chandra. Baik. Bapak Putro. Al-himaru. Al-himaru. Dan sebelumnya ini apa yang nggak ada alif lamnya bacanya apa? Himarun. Himarun. Sahih. Kemudian ini langsung dua-duanya Bapak Ruby. Al-hisanu. Kemudian terakhir Hisanun. Hisanun. Ini udah gampang ya. Tinggal itu aja kaidahnya. Kalau ada alif lamnya berarti domah doang. Kalau tidak ada alif lamnya berarti domah domatain. Sahih. Nah, ini ada jawabannya. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, ila akhirih. Seperti ini. Baik. Iqra waktu tsani. Yang kedua. Ini udah dua kata ini. Tafadhal ya topik Maulana. Berwujud Bapak Yulizar. Al-maktabu maksurun. Maksurun. Yang ada bukunya langsung dikasih harokat ya. Al-maktabu maksurun. Artinya? Apa namanya? Pintu itu patah ya? Meja, maktab. Meja yang patah. Meja itu patah. Ahsan, sahih. Baik. Thumma alladhi ba'da Iqra ya Bapak Zain Hussein. Baik. Bapak Wardi lagi.
Mana ya? Yang ini Turos. Baik. Khalil Ba'di. Ikuti setelah saya. Al-mudarrisu jadidun. Oh, ya. Al-mudarrisu jadidun. Baik, kullukum semuanya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarris jadidun. Ya, sahih. Apa artinya, Bapak? Itu Kira-kira. baru. Mudaris berarti guru. Jadi baru. Jadid itu baru. Ya, sahih. Jadi guru itu baru. Sahih, Hasan. Baik. Hasan Nasrullah. Iqra ya Hasan. Ustaz. Ana Ustaz. هذا الثالث. Al-qamisu wasihun. Oke. Al-qamisu wasihun. Sahih. Apa artinya? Ma ma'naha? Baju itu kotor. Sahih. Kalau bajunya bersih, kemeja ya, ini kemeja. Kalau kemejanya bersih? Oh, kemeja. Al-qamisu nadifun. Nadhifun. Pakai dha ya. Nadifun. Ahsan. Baik. Berarti ba'du. Bapak Agus. Al-hajaru kabirun. Oh, belum, Pak, masih di sini. Wah, di mana ini? Bapaknya udah sampai mana? Bawahnya. Ya. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Apa artinya? Susu itu dingin. Susu itu dingin. Sahih. Ahsan. Baik. Alladhi ba'du. Bapak Bagus. Al-masjidu maftuhun. Maftuhun. Maknaha? Masjid itu terbuka. Ya, terbuka ya. Sama sebagai objek intinya. Jadi memang biasanya masjid apalagi di masa Covid ini sering ditutup. Dibukanya agak mepet biasanya. 10 menit atau 15 menit sebelum azan, kemudian 15 menit setelahnya harus ditutup lagi. Jadi maftuhnya gitu ya. Maftuhnya kadang-kadang. Kalau tutup apa? Tutup Ighlaq itu atau itu tutup. Tapi kalau dia sebagai objek yang ditutup, tertutup, kita bilangnya mughlaq. Belum ada ya? Nah, ini biasanya di sini suka ada tulisan di depan pintu kalau lagi tutup. Terus saya ketik mughlaq. Mughlaqun. Tutup. Kebalikannya ya. Masjidnya lagi maftuh nggak? Hal masjid maftuh? La, al-masjidu mughlaq. Kalau lagi tutup. Ya, alhamdulillah sudah dibuka lagi. Alhamdulillah. Baik. Alladzi ba'da. Tadi Bapak Bagus ya. Bapak Cecep, tafadhal. Ustaz. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun, sahih. Artinya? Batu itu besar. Batu itu besar. Ya, sahih.
Nah, ini agak panjang ini. Silahkan. Iqra ya Bapak Darmanto. Labanu baridun wal ma'u harr. Wal ma'u har. Sahih. Pakai tasydid. Sahih. Hasan. Ya. Maknaha? Maknanya susu itu dingin, sedangkan air itu panas. Sedangkan air itu panas. Sahih. Baik. Alladzi ba'da. Nah, ini panas juga ini. Panas panjang juga. Panas panjang juga. Iya. Bapak Doni. Fadhil. Al-imamu jalisun. Jalisun. Al-imamu jalisun. Wal mudarisu waqifun. Sahih. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Maknaha, fadhil. Imam itu duduk, sedangkan guru itu berdiri. Sahih. Imamnya duduk, sedangkan guru itu berdiri. Baik. Ahsant. Ahsant. Baik. Alladzi ba'da Bapak Gauzi. Ya, Ustaz. Iqra. Nah. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Maknaha? Bulan itu jauh. Jauh. Sahih. Bulan itu jauh. Al-akhir. Ada yang terakhir ini. Tafadhal, Iqra. Ya, Bapak Hendra. Al-mandilu nadifun. Al-mindilu nazifun. 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 Al-mindilu nazifun. Sah. Maknaha? Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. Sahih. Sapu tangan atau serbet atau tisu juga sama mindil. Ahsantum. Fi soal ila huna? واضح ya? Ustaz, li soalah. Naam, tafadhal. Ustaz, li soalah Ustaz. Naam. Al-mindilu bisa diartikan tisu nggak Ustaz? Bisa. Bisa. Tisu, sapu tangan, atau serbet. Bahkan kalau antum di Arab Saudi, misalkan antum lagi di kampus itu ketemu syekh, hal indaka mindil? Apakah kamu punya mindil? Antum jangan nyari sapu tangan ya. Nyari tisu biasanya syekhnya itu. Nah, itu biasanya justru lebih sering dipakainya mindil itu tisu di sini. Kan zaman sekarang tisu enak kan, lebih sering banyak di mana-mana, beres pakai tinggal dibuang. Kalau sapu tangan kan jarang orang minjem ya. Baik, Hasan. Ya, jadi bisa sapu tangan, bisa serbet, bisa tisu. Ada lagi? Ada lagi, Ustaz. Tafadhal. Tawilun. Tawilun itu sebetulnya maknanya itu tinggi atau panjang. Panjang. Iya. Tawilun itu panjang. Bukan tinggi. Kecuali khusus untuk manusia. Akil. Untuk uqala itu boleh pakai tawil yang berarti panjang. Tapi selain akil itu, selain manusia, selain orang, itu kalau tawil berarti artinya panjang. Misalkan kita bilang, wah gunungnya tinggi, kita nggak boleh bilang al-jabalu tawilun. Kalau kita bilang al-jabalu tawilun, jadinya panjang dia, bukan tinggi. Tapi khusus untuk orang, aslinya ya tawil itu panjang. Tapi khusus untuk orang dia jadi tinggi. Kalau selain yang orang, kalau mau tinggi pakainya apa? Kita pakainya murtafi'. 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 Murtafi'un. Murtafi'. Ini kayak derajat. Derajat kan murtafi'ah. Derajat yang tinggi itu bukan derajat yang tawil ya. Ntar gara-gara belajar at-tabibu tawilun, panjang. Kalau derajatnya tinggi berarti derajatnya tawil, enggak. Itu panjang. Kalau tawil di benda-benda itu pakainya, kalau untuk panjang pakainya tinggi pakainya murtafi'. Kalau tawil tadi untuk panjang. Selain orang. Tapi kalau orang pakai tawil artinya tinggi.
Ahsan. Pertanyaannya bagus. Kalau liburan bisa pakai towilun Ustaz. Ya, liburan panjang. Tawil. Tawil. Panjang. Sahih. Berpanjang. Kalau ijazah tuh ada mumtaz murtafi ya Ustaz. Ya, mumtaz murtafi' itu udah mumtaz tinggi ya. Oh, nah. Mumtaz yang paling tinggi. Ya itu kayak darajat, kayak apa namanya tadi? Mumtaz itu apa istilahnya di Indonesia? Predikat. Nah, predikat itu pakainya murtafi', bukan tawil. Ini predikatnya tinggi, bukan tawil ya, pakainya murtafi'. Ahsan. Ada lagi? Baik, خلاص واضح. Alhamdulillah. الذي بعده املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Isilah kosong-kosong, space yang kosong ini, di bawah ini, dengan menaruh kata yang cocok. Misalkan hajar. Apa nih yang cocok? Apakah jamil, apakah wasih, apakah maftuh, atau selainnya. Ini adalah wajib. Ya, ini wajib. Ada tanda merahnya di sini. Berarti ini oleh-oleh untuk bapak-bapak semua. Cuma 6 aja. Dikit ya. Tinggal ditulis kira-kira cocok, sifat yang cocok untuk benda itu apa. Kalau ini jawabannya pasti, nggak bisa tertukar. Wadah? Biasa ya, ditulis ulang. Itu yang punya buku yang ini sudah diprint, silakan ditulis langsung di atasnya. Kalau yang nggak ada berarti ditulis, diisi, dicocokkan, ditulis, difoto, dan dikirimkan ke nomor saya terakhir hari Rabu ya. Kembali lagi ke hari biasa ya. Terakhir hari Rabu. Ini PR tulis. PR lisannya gimana? Gimana Pak PR lisannya? Yang sudah beres setoran 60 kemarin. Pekan ini PR lisannya kita liburkan. Alhamdulillah. Yang belum 60 masih ditunggu, Pak. Yang belum 60 masih ditunggu. Jadi cuma tulis aja ya. Cuma ini 6 ini. Wadah? Wadah. Fahimtum? Fahimna. Ya, sahih. Baik. Nah, ini ada lagi selanjutnya. Imla'il faraq fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Kalau ini tadi yang kosong ini sifatnya ya. Kalau di sini yang kosong ini bendanya. Kira-kira benda apa yang cocok? Nah, jelas ya? Wadah. Coba. Ini ada 10 terakhir sebelum kita tutup. Tadi sampai siapa, Pak? Bapak Hendra tadi ya? Ya. Hussein, mana? Ya, Hussein. Ada rakam wahid. Nomor 1 diisi benda yang cocok. Kira-kira apa yang cocok disifati dengan nadhif? Al-qamisu nadhifun. Nadhifun. Sahih. Al-qamisu nadhifun. Ya, sahih. Ahsan. Kemeja itu bersih. Sahih. Alladhi ba'da rakam isnain di kirinya. Tafadhal Bapak Muji. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Sahih. Apa itu artinya? Meja itu patah. Meja itu patah. Sahih. Ahsan. Rakam 3, nomor 3. Tafadhal ya Muhammad Chandra Ghil Mujud. Bapak Putro. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Sahih. Ahsan.
Apa kira-kira yang lain selain susu? Yang barid? Hawa'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-hawa'u. Al-hawa'u ya. Hawa itu apa? Udara. Hawa udara. Ya, hawa. Suhu. Suhu itu bukan hawa, Pak. Suhu itu di sini kita sebutnya darajatul hararah. Darajatul hararah. Derajat panas. Kalau Ya, itulah suhu lah AC kita apa tuh? AC itu mukayyiful hawa. Mukayyif al-hawa. Hawa. Oh, mukayyif al-hawa. Hawanya diambil dari kata hawa ini juga, al-hawa barid. Mukayyiful hawa. Mari tulis. Mukayyiful hawa'i. Tapi kadang-kadang panjang ya. Kalau panjang begini, biasanya orang-orang di sini bilangnya mukayyif. Fi mukayyif. Fi mukayyif. Ada mukayyif, ada mukayyif. Mukayyiful hawa nama lengkapnya. Kalau kipas angin beda lagi ya. Kipas angin bukan mukayyiful hawa. Tapi mirwahah. Kayaknya ada nanti di bab selanjutnya. Mirwahah. Insya Allah ada di bab selanjutnya. Baik. Kelas? تفضل رقم 4 الذي بعده قريب ما هذا الفراغ تفضل يا Bapak Ruby. Qaribun. Yang qarib. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Sahih, ahsan. Rumah itu dekat. Ahsan. Rakam 5, nomor 5, tafadhal. Topik Maulana mana? Bukan wujud. Bapak Yulizar. Yang mana? Nomor 5? Nomor 5 ya. Asyamsu ba'idu. Asyamsu. Baik. Asyamsu itu muannas. Asyamsu itu muannas. Nanti kita belum bahas di sini. Tapi kalau asyamsu itu tidak kita bilang ba'idun, tapi ba'idatun. Karena dia muannas. Itu Pak ya. Nantilah ada babnya nanti. Ada babnya nanti. Tapi biar aman kita ganti syamsunya dengan komar. Setuju ya? Al-Qamar. Oke. Al-Qamar. Silakan Pak disebut al-qamaru. Al-Qamaru ba'idun. Ba'idun. Sahih. Jadi bulan itu jauh. Tadi Samsun benar, tapi belum babnya ya. Nanti mu'annas nanti insyaallah ada bab selanjutnya. Ahsan. Baik, alladzi ba'da Bapak Zain Husain. Berwujud. Baik. Bapak Wardi. Apa yang cocok dengan waqifun? Bapak Wardi, tafadhal. Masih di mute, Pak. Nah. Apa yang waqif kira-kira? Biasanya manusia berarti ya. Manusia ini bisa dokter, bisa guru, bisa murid, bisa tajir. Oke, Bapak Wardi mana? Atau kita lempar ke audiens. Silakan yang lain yang mau jawab. Al-mudarrisu waqifun. Oke, al-mudarrisu waqifun. At-tabibu waqifun. Terus? Al-imamu waqifun. Al-imamu waqifun. Al-ustadzu waqifun. Al-abu. Bisa Ustaz? Al-abu. Al-waladu waqifun. Masih banyak. Al-imamu. Al-imamu waqifun. Al-imam sudah. Ar-rajalu. Ar-rajulu. Ar-rajulu.
Ar-rajulu Ar-rajulu waqifun. Pedagang apa bahasa Arab? Al-tajiru. Al-tajiru. Tajiru waqifun. Tajiru. Al-taji. Nah, ini berdiri ya. Nah, ahsan tuh. Baik, raqam 7 ya Hasan, tafadhal. Nah, Ustaz. Raqam 7, nomor 7. Al-waladu jalasu. Jalisun. Jalis. Al-walad. Coba lagi. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Baik, ma ma'naha? Anak itu duduk. Anak itu duduk. Sahih. Ahsan. Baik. Raqam 8 ya. Bapak Agus. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Sahih. Ahsan. Raqam 9. Qadimun. Tafadhal ya Bapak Bagus. Al-qamisu qadimun. Al-qamisu qadimun. Sahih. Ahsan. Kalau baru apa? Al-qamisu jadidun. Al-qamisu jadidun. Sahih. Ahsan. Baik, al-akhir. Bapak Cecep. Udah barusan Ustaz. Kamis jadi. Udah ya? Wah, sama jadi. Selain qamis berarti. Selain qamis. Ad-dahabu jadidun. Haknya pendek apa panjang? Ad-dahabu jadidun. Zahab kan? Az-zahabu. Az-zahabu jadidun. Jadidun artinya? Emas itu baru. Az-zahabu. Ini Masya Allah. Az-zahab. Az-zahabu. Gimana cara ngetiknya? Az-zahabu. Pendek. Zahaba. Ya. Afwan. Ada istilah dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan emas. Anak ketikin juga. Orang Arab ada peribahasa, dia bilang laisa kullu ma yalma'u zahaban. Laisa kullu ma yalma'u zahaban. Ada yang tahu artinya? Tidaklah berkata. Tidaklah. Saya tidaklah. Tidaklah berkata. Tidaklah semua yang Tidaklah semua yang yang Tidaklah semua yang titik-titik emas. Ayo. Kira-kira apa? Tidaklah semua yang berkilau. Yang berkilau itu emas. Tidaklah semua yang berkilau itu emas. Tidaklah semua yang berkilau itu emas. Laisa kullu ma yalma'u zahaban. Ini peribahasa, apa namanya? Kata mutiara ya. Apa hikmahnya? Laisa kullu ma yalma'u zahaban. Tidak semua yang berkilau itu emas. Jalma itu berkilau ya, Ustaz? Iya, berkilau. Sinar itu berkilau, memantulkan sinar. Ini biasanya hikmahnya itu janganlah kita meremehkan sesuatu yang dia kurang bergengsi, atau dia secara fisiknya mungkin nggak mungkin orang kayak begini mah gitu loh. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Atau ini juga menyindir orang yang materialistis ya. Semua pengen benda-benda bagus kayak gitu. Padahal sejatinya banyak benda-benda yang sederhana itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi jangan mudah tersilaukan dengan emas gitulah intinya. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Atau kalau di Indonesia kadang-kadang peribahasa yang kayak gini itu miripnya dengan apa nih Pak? Ada yang guru bahasa Indonesia nggak? Apa ya? Ya, intinya begitu. Kayak mutiara hitam, kayak gitu istilahnya itu di Indonesia. Tidak berkilau tapi sebenarnya bernilai. Gitu. Diam itu emas. Bisa jadi diam itu emas. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Baik. Hada ad-dars al-akhir
Maksudnya ini akhir dari dars kita. Ada akhir dars. Ini adalah akhir dari dars kita. Sebelumnya ada mufradat. Nah, tafadhal. Tadi zahaban Ustaz, bukan zahabun Ustaz ya. Laisa kullu ma yalma'u zahaban. Ya masdar kan Ustaz. Ya, laisa kullu ma yalma'u zahaban. Laisa dhahabu kullu ma yalma'u. Ya, zahaban, sahih. Karena dia setelah laisa. Ahsan. Ahsan. Kelewat mungkin alifnya ya. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba ini ya. Kalimat jadidah. Kata-kata baru di setengah bab ini. Ada 4 kali 4, ada 16. Qalidu ba'di. Diikuti aja setelah saya, biar pengucapannya betul. Karena beberapa kemarin restoran pengucapannya masih bikin orang Arab bingung, istilahnya gitu ya. Panjangnya, kadang-kadang yang pendek dipanjangin, ini harus dibetulkan. Kayak wasikhun. Atau wasikhun, wasikhun. Nah, itu salah. Harus pendek, wasikhun. Kayak gitu. Baik. Qalidu ba'di, al-qamaru. 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 Jadidun. 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 Qadimun. 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 Wasikhun. 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 Nadhifun. 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 Harrun. 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 Baridun. Baridun. Bukan baridun. 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 Saghirun. Saghirun. Masyil makna, apa artinya? Saghir? Kecil. Kabirun. 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 Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Tadi maftuh artinya? Terbuka. Kalau tutup? Muklak. Muglaq. Maglaq. Muglaq. Mirip bahasa Inggris. Lak. Gitu ya. Muglaq. Tutup. Muglaq. Thaqilun. Thaqilun. Apa artinya thaqil? Berat. Baik. Khafifun. Khafifun. Baik, soal. Ana yang nanya. Hada dars thaqil wala khafif alaikum? Khafif. Khafif. Yang lain? Paham nggak pertanyaan? Enggak. Pelajaran ini thaqil apa khafif? Oh, Khafif. Khafif ya. Khafif, Masya Allah. Sakhir. Sudah hafal 60 mufradatnya. Terus di sini cuma mempelajari 2 kata disatukan dalam satu jumlah. Gampang ya. Khafif. In kana thaqil, fa hada jadid. Kalau thaqil, abshiru. Kalau thaqil, bergembiralah. Berarti antum belajar ada hal baru di sini. Setuju ya? Kalau khafif mungkin dia murajaah doang, udah pernah belajar mungkin. Tapi secara umum khafif lah, mudah insyaallah. Ini pelajaran ke depan pun nanti masih membahas ini Pak insyaallah. Dan makin khafif lagi pekan depan. Setuju ya? Kecuali yang belum setoran, mungkin agak thaqil. Masih ada beban. Baik. Jamilun. Jamilun. Nah, ini bisa juga misalkan ngajar, terus ada yang jawabnya bagus. Jamil, bagus. Muntas. Thayyib sama thayyib. Mantap. Atau pertanyaan bagus, soal jamil. Nah, gitu ya. Jadi nggak harus jamil yang sifatnya rupa, nggak harus, tapi bisa juga jamil yang sifatnya ma'nawi. Kalau cantik Ustaz? Cantik jamilah. Kan mu'annas ya. Cantik mu'annas ya. Jamilah. Kecuali yang cantik bulan. Kalau yang cantik bulan itu muzakkar kan?
Iya. Masih tetap jamil, tergantung bendanya. Anti Jamilah. Anti jamilah. Ya banyak kan akhwat-akhwat yang namanya Jamilah ya. Nah itu dari sini kan. Saiful Jamil Ustaz. Saiful Jamil. Nah itu juga dari sini. Jamilah. Saiful Jamil. Ikhwan makanya Jamil bukan Jamilah. Taib. Wasaif, apa artinya saif? Saif itu artinya pedang. Oh iya. Makanya ada orang namanya Saiful kan? Saifullah, Saiful Islam itu pedang. Kalau Saiful Jamil mungkin maksudnya pedang yang bagus mungkin. Allah alam ya, tergantung tulisan Arabnya gimana nanti. Baik. Waqifun. Waqifun. Usul mana? Berdiri. Berdiri. Ada sinonimnya waqif dalam bahasa Arab juga. Apa selain waqif tadi? Ada qiyam, ada iqamah. Qoma yakumu. Qoma yakumu berarti sebagai sifat dia kita sebut qaim. Qaim. Memang nggak diketik tadi ya. Jadi ada waqifun, ada qaimun. Sama-sama berdiri ya. Sinonim. Tapi kalau qaim lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya maknawi, mendirikan sholat, mendirikan syiar-syiar agama, itu qaim. Tapi kalau waqif itu fisiknya berdiri, waqif. Baik. Jalisun. Al-akhir jalisun. Usul mana? Duduk. Al-waladu jalis berarti anak tersebut duduk. Intahayna min ad-dars fi soal akhir. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Untuk waqifun dan jalisun itu berarti fi'il ya Ustaz ya? Di sini dia fa'il. Oh, di sini fa'il. Di sini fa'il. Di sini dia sebagai noun ya kalau di grammar. Kata Dia benda sebagai ya. bisa sifat juga, maksudnya orang itu orang yang lagi berdiri. Jadi dia lagi jadi isim di sini, bukan fi'il. Kalau fi'ilnya, afwan ini yang mungkin yang mungkin sudah pernah belajar, fi'ilnya waqifun itu waqafa. Waqafa fa'ala. Dan jalisun itu jalasa. Makanya nggak bisa kita bilang jalasa al-waladu gitu. Jadi dia jadi ini aja jadi fi'il. Tapi kalau yang di sini jalisun itu dia sebagai fa'il. Sebagai subjek ya, fa'il. Subjek. Sebagai isim dia. Jadi nama bukan kata kerja. Ahsan, soal jami'. Pertanyaan bagus. Tapi nanti insya Allah bos selanjutnya kita bahas lebih detail lagi. Ahsan. Tulisin tadi Qaimun Ustaz. Yang Qaimun ya. Iya. Ini kalau di pondok-pondok lebih sering dipakai justru. Di Indonesia berdiri lebih sering pakai qaim. Tapi kalau di Arab untuk qaim yang fisik jarang, lebih waqif. Ini qaimun. Fi'ilnya qama yaqum, qaimun. Baik. Ahsan. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Ya. Maftuhun itu kan asal katanya fataha ya Ustaz ya, fi'ilnya Ustaz. Iya, sahih. Kalau memang fataha itu kan membuka ya. Tapi maftuhun sendiri, miftahun kan kunci. Betul. Itu dua hal yang berbeda. Ada babun maftuhun, pintu terbuka. Dengan kunci. Kalau pintu terkunci apa Ustaz? Pintu terkunci. Tadi aja pakai mughlaq. Ada bilang mughlaq, ada yang bilang maqful. Maqful itu tergembok. Tapi sebenarnya mughlaq lebih sering dipakai sih. Jadi apa hubungannya tadi maftuh dengan miftah? Jadi ini kelebihannya bahasa Arab ya. Kata-kata itu saling berkesinambungan. Kalau maftuh, tadi udah disebutkan asal katanya fataha. Itu kata kerja. Fataha itu membuka. Oke. Kemudian dia bisa
katanya itu bisa berubah-berubah. Ada istilahnya kalau dalam kita ilmu sharaf ya. Katanya bisa berubah-ubah, dia menjadi maftuh. Maftuh itu dari kata fathah juga. Tapi kalau maftuh ini jadi objek dibuka, yang terbuka. Benda yang terbuka itu kita sebut maftuh. Sedangkan miftah itu alatnya. Alat untuk membuka. Jadi saling berkesinambungan, sama-sama buka. Itu ya, maftuh, miftah, dan fathah. Orang yang membuka apa? Fatih. Fatih. Makanya banyak orang Indonesia namanya Fatih kan? Itu mungkin terinspirasi dari Muhammad Al-Fatih itu yang membuka Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Kenapa disebut Al-Fatih? Li'annahu fatah. Karena dia membuka. Membebaskan Konstantin. Kira-kira begitulah, saling berkesinambungan. Ahsan. Insya Allah lebih dalam dibahas di bab selanjutnya Pak ya. Ini kalau yang masih agak bingung, nggak usah jadi pikiran Pak. Kita fokusnya ke ini aja, maftuh ini. Maftuh sebagai isim. Baik. Nah, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu. Ini Afwan sudah lebih 5 menit atau 7 menit, Pak ya. Mungkin sudah terlalu malam kalau di Indonesia. Kalau di sini masih sore, Pak. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa iyyakum. Jangan lupa PR tulisnya terakhir hari Rabu. Yang sudah setoran kemarin, yang sudah habis tinggal istirahat aja dulu sambil murojaah. Sedangkan yang belum masih ditunggu insyaallah tanggungannya, hutangnya untuk pekan selanjutnya. Tamam? Wadih? Wadih. Share di share videonya ya Ustaz. Gimana? Videonya di share. Videonya nah insyaallah saya share. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالتوفيق. Amin.